Pagi itu, udara kota masih segar, meski matahari sudah mulai menyengat di sisi timur. Aku mengendarai mobilku perlahan, menikmati sejuknya suasana sebelum kemacetan pagi benar-benar menyerang. Pikiran tentang suamiku, Arga, melayang-layang di kepalaku. Ia baru saja pamit hendak menjenguk orang tua di kampung selama seminggu. Aku sudah membayangkan rumah itu sepi beberapa hari ke depan, tanpa Arga di sisiku, semua terasa hampa. Sambil melaju di jalan yang cukup sepi, mataku tertuju pada sesuatu yang tidak biasa. Rumah teman lamaku, Rena, terlihat rapi seperti biasanya, tapi ada yang membuat dadaku berdebar. Di samping rumahnya, di jemuran kecil yang terletak dekat dinding pagar, tergantung sebuah baju yang sangat familiar. Aku berhenti sejenak di pinggir jalan, menatap dengan mata tak percaya. Baju itu sama persis dengan baju favorit Arga. Baju itu biru muda, dengan kancing kecil dan motif sederhana, baju yang selalu ia pakai saat bekerja di kantor. Aku mengingat betul bagaimana ia merapikan baju itu sebelum pergi, dan bagaimana ia menyebut ingin membawanya ke rumah orang tuanya untuk dicuci di sana. Rasa penasaran dan sedikit panik bercampur. Bagaimana mungkin baju itu ada di sini? Batinku dalam hati. Tanganku menggenggam setir mobil lebih erat, jantungku berdegup kencang. Aku mencoba menenangkan diri, menepis pikiran-pikiran gelap yang mulai muncul. Mungkin ada penjelasan logis, aku meyakinkan diriku sendiri. Namun, semakin aku memperhatikan, aku merasa ada sesuatu yang janggal. Biasanya, ketika Arga pergi ke kampung, ia selalu membawa semua barang pribadinya, termasuk baju favorit itu. Tidak mungkin ia meninggalkan baju kesayangan di sini, di rumah teman yang notabene hanyalah tetangga lama dan bukan anggota keluarga. Dengan hati-hati, aku memutar mobil, menepi di seberang rumah Rena. Dari sana, aku bisa melihat lebih jelas jemuran itu. Baju biru muda itu tampak begitu nyata. Aku merasakan sebuah getaran dingin menyusup ke tulang belakangku. Tidak ada yang bisa menjelaskan ini selain sesuatu yang salah. Pikiran-pikiran gelap mulai menguasai otakku. Apakah Arga? Tidak mungkin. Aku mencoba menepisnya lagi. Arga selalu jujur padaku. Ia pria yang penuh tanggung jawab, pekerja keras, dan sangat menghargai pernikahan kami. Namun, instingku, sesuatu yang lebih kuat dari logika, mengatakan ada sesuatu yang salah. Aku memarkir mobil beberapa meter lebih jauh dan diam-diam mengamati rumah Rena. Dari jendela ruang tamu, aku melihat aktivitas biasa, beberapa perabot, sofa, televisi, dan, entah kenapa, hatiku mulai berdebar ketika aku membayangkan Arga ada di sana. Ah, jangan berpikir negatif dulu, Eve, aku berbisik pada diriku sendiri. Tapi rasa penasaran itu tak bisa dibendung. Aku mengingat beberapa kejadian kecil belakangan ini. Arga sering pulang lebih larut dari biasanya, kadang dengan alasan rapat tambahan, kadang hanya karena ingin membeli sesuatu di luar. Ia tetap ramah, tetap sayang, tetapi aku mulai menyadari ada jarak yang terbentuk, meski tipis. Aku menghela napas panjang, lalu menyalakan mobil lagi. Rasa penasaran mendorongku untuk mendekat. Hanya sebatas ingin memastikan, pikirku. Aku menurunkan kaca jendela dan menatap lebih tajam ke arah jemuran. Baju itu tampak begitu jelas, baju biru muda favorit Arga. Tidak ada yang lain di jemuran itu, hanya baju itu, dan itu membuatku semakin tidak nyaman. Ketika aku hendak menepi lebih dekat, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki. Aku menoleh, dan ternyata Rena sedang keluar rumah, membawa keranjang cucian. Pandangan kami bertemu sekejap, dan aku tersenyum tipis sambil melambaikan tangan. "Hai, Rena," sapaku sambil mencoba terdengar biasa saja. "Lama nggak ketemu ya?" Rena tersenyum singkat, tetapi ada sesuatu yang membuatku sedikit curiga. Senyumnya tidak seperti biasanya. Ada ketegangan yang tak bisa disembunyikan, meski ia mencoba. "Oh, hai. Iya, lama banget. Lagi sibuk banget ini," jawabnya sambil mengangkat keranjang cucian. Aku mengangguk, mencoba tetap santai. "Aku cuma lewat, jadi kepikiran mampir sebentar. Gimana kabarnya?" "Ah, sibuk, lagi banyak urusan. Maaf ya, aku nggak sempat banyak ngobrol," jawabnya cepat, sambil menunduk dan melangkah masuk ke rumah lagi. Aku menatap pintu rumah yang tertutup.
Ada sesuatu yang aneh. Biasanya, Rena akan tersenyum hangat dan mengajak masuk tamu, apalagi aku teman lamanya. Namun kali ini, ada ketegangan. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Aku kembali menoleh ke jemuran. Baju itu masih tergantung, sempurna, seolah baru saja dicuci dan dijemur. Aku menelan ludah, dan hati kecilku mulai berbisik. Tidak mungkin ini kebetulan. Seiring mobil tetap berjalan perlahan, aku mencoba mengingat kembali semua detail. Arga pergi ke kampung, ia membawa baju itu. Tidak mungkin ia lupa. Tidak mungkin ia meninggalkannya di sini. Dan wajah Rena, sikapnya yang berbeda dari biasanya, semuanya mulai membentuk satu gambaran yang menakutkan. Aku memarkir mobil agak jauh dari rumah Rena dan menatap rumah itu dari kejauhan. Rasa penasaran semakin menjadi-jadi. Aku ingin mengetahuinya, meski takut dengan jawaban yang akan kuterima. Apakah ini hanya salah paham, atau sesuatu yang lebih buruk? Aku mencoba menenangkan diri, menarik napas panjang. Eve, jangan berprasangka dulu. Mungkin ada penjelasan logis. Baju itu bisa saja, entahlah, mungkin terselip di sana karena sesuatu yang sepele, batinku, meski aku sendiri tidak yakin dengan kata-kataku. Namun hati kecilku menolak untuk tenang. Naluri seorang istri, naluri seorang yang mencintai dan mempercayai suaminya, memberitahuku bahwa ada sesuatu yang salah. Getaran ketidaknyamanan itu semakin menjadi ketika aku melihat Rena masuk ke rumah dengan langkah tergesa-gesa, menutup pintu rapat-rapat, seolah ingin menyembunyikan sesuatu. Aku menatap jemuran itu satu kali lagi sebelum akhirnya memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Tapi pikiranku tidak bisa berhenti, aku harus tahu. Aku harus memastikan. Di perjalanan, aku terus memutar kembali gambar baju itu di jemuran. Bayangan Arga dan Rena muncul di pikiranku, dan rasa penasaran bercampur takut perlahan berubah menjadi kemarahan yang samar. Aku berusaha menepisnya, tapi hati dan instingku sudah mulai berbicara, sesuatu yang tak terduga akan terjadi. Dan tanpa aku sadari, pagi yang tenang itu telah membuka babak baru dalam hidupku, sebuah babak yang penuh dengan pengkhianatan, kebohongan, dan sakit hati yang akan menghancurkan dunia yang selama ini kukira aman. Sejak pagi itu, aku merasa tidak tenang. Bayangan baju favorit Arga di jemuran Rena terus menghantui pikiranku. Setiap kali aku mencoba fokus pada pekerjaan atau hal lain, bayangan itu muncul kembali. Ada sesuatu yang tidak bisa kulupakan, sesuatu yang membakar rasa penasaran sekaligus ketakutanku. Hari itu aku memutuskan untuk mengambil cuti dari pekerjaanku. Alasan resmi kuberikan kepada atasan, aku ingin mengurus beberapa urusan pribadi. Namun sebenarnya, tujuan utamaku adalah mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di rumah Rena. Hatiku berdebar kencang, tapi tekadku lebih kuat dari rasa takut itu. Aku harus memastikan, sekali lagi, apakah apa yang kurasakan hanyalah salah paham atau sesuatu yang lebih mengerikan. Aku mulai merencanakan caraku memantau rumah Rena tanpa ketahuan. Dari pengalaman dulu, aku tahu rumah itu memiliki beberapa titik yang mudah dilihat dari jalan. Aku tidak ingin menghadapi Rena langsung. Entah kenapa, ada naluri dalam diriku bahwa jika aku bertemu dengannya, ia akan menutupi sesuatu. Aku memutuskan untuk mengamati dari mobil terlebih dahulu. Duduk di kursi pengemudi, aku menyalakan radio pelan, mencoba terdengar biasa saja. Tapi mataku tetap menatap rumah itu. Tidak ada aktivitas mencurigakan di awal. Pagi itu tampak normal, tetangga berlalu lalang, beberapa anak bermain di halaman depan, dan Rena tampak sibuk mengatur halaman. Namun, jantungku berdebar lebih kencang saat aku melihat suami mungkin ada di sana. Aku menahan napas, menepis pikiran negatif yang muncul. Mungkin baju itu, entahlah, batinku, tapi rasa penasaran itu makin menjadi. Aku memutuskan untuk berjalan kaki, dengan alasan ingin membeli sesuatu di toko kecil dekat rumah Rena, tapi sebenarnya aku ingin lebih dekat mengamati jemuran itu. Setiap langkah terasa lambat dan penuh ketegangan. Aku berpura-pura melihat-lihat etalase toko, tapi mataku terus kembali ke arah rumah Rena. Baju itu masih tergantung, dan kali ini aku bisa melihat lebih jelas. Baju itu tampak baru dicuci, wangi, dan rapi, seolah baru saja disetrika. Hatiku mencelos. Arga seharusnya sudah berada di kampung, bukan di rumah temanku.
Aku memutuskan untuk mencoba berbicara dengan tetangga yang sedang menyapu halaman. Aku mendekat dengan senyum ramah, mencoba terdengar biasa. "Hai, pagi ini lumayan cerah ya?" sapaku. Tetangga itu tersenyum. "Iya, benar. Kamu sering lewat sini, tapi hari ini kelihatan fokus melihat rumah Rena. Ada apa, Eve?" Aku tersentak sedikit. Ia tahu namaku. "Ah, cuma lewat aja. Lihat-lihat rumah lama teman," jawabku cepat, sambil menunduk. Tetangga itu mengangguk, tetapi pandangannya singkat menuju rumah Rena membuatku merasakan ketegangan kecil di perutku. Ia tidak mengatakan apa-apa, tapi ekspresinya cukup untuk membuatku bertanya-tanya, apakah mereka tahu sesuatu yang tidak ku ketahui? Setelah itu, aku memutuskan untuk kembali ke mobil. Dari sini, aku mulai merencanakan strategi lain. Mengamati rumah Rena dari jarak lebih dekat, mencari celah untuk melihat ke dalam. Aku menunggu beberapa jam, sambil sesekali meninggalkan mobil untuk pura-pura membeli minuman di warung. Setiap kali aku melihat ke rumah Rena, aku merasa ada sesuatu yang berubah. Pintu rumah terkadang terbuka sebentar, ada gerakan bayangan yang tak biasa, tapi belum cukup jelas untuk memastikan. Saat sore menjelang, aku melihat Rena keluar membawa keranjang cucian. Aku mencoba mendekat dengan pura-pura tersandung di dekat pagar. "Oh, hati-hati, Eve," serunya, tapi ada nada cemas di suaranya. Aku tersenyum, pura-pura biasa saja. "Ah, nggak apa-apa, cuma, mau lihat-lihat, Rena. Aku penasaran sama tanamanmu juga," jawabku. Rena tersenyum tipis, tetapi aku bisa merasakan ketegangannya. "Ah, iya. Banyak yang harus diurus. Maaf ya, aku lagi sibuk banget," katanya, dan tanpa menunggu balasan, ia masuk kembali ke rumah. Hatiku makin tidak tenang. Ada sesuatu yang ditutup-tutupi. Tidak mungkin Rena sibuk sedemikian rupa hingga menolak tamu yang ia kenal lama. Naluri seorang istri membisikkan hal yang menakutkan, mungkin suamiku ada di dalam rumah itu. Aku memutuskan untuk menunggu hingga malam. Jika memang ada sesuatu, malam akan memberiku kesempatan lebih baik untuk melihat tanpa ketahuan. Aku menyiapkan kamera di mobil, meski hanya untuk merekam sekadar bukti. Namun, yang lebih penting adalah memastikan kebenaran dengan mataku sendiri. Malam itu, ketika lampu-lampu kota mulai menyala, aku kembali menatap rumah Rena. Tidak ada lampu di ruang tamu, tapi ada cahaya samar dari jendela samping. Hatiku berdebar. Aku memutuskan untuk mendekat lebih lagi, mencari posisi aman untuk melihat. Tiba-tiba, aku melihat sesuatu yang membuat tubuhku membeku. Ada sosok di dalam rumah yang duduk di sofa, dan aku mengenal posturnya. Jantungku nyaris berhenti. Itu Arga. Duduk di sofa, tetapi bukan sendirian. Di sebelahnya ada Rena. Mereka tampak begitu nyaman, begitu dekat. Aku menelan ludah. Hatiku berteriak, tetapi aku mencoba tetap tenang. Aku menatap lebih jelas melalui celah jendela. Arga memeluk Rena. Mereka tertawa kecil sambil menonton televisi. Semua gerakan mereka begitu santai, begitu mesra. Rasa panas merayapi seluruh tubuhku. Semua pertanyaan yang sejak pagi menghantui aku kini terjawab, dan jawabannya lebih buruk dari yang aku bayangkan. Alasan Arga ke kampung hanyalah kedok. Baju favoritnya, yang seharusnya berada di kampung bersama dirinya, malah berada di rumah Rena. Mereka menggunakan kepercayaan dan kebiasaanku untuk menutupi pengkhianatan mereka. Aku merasa dunia runtuh di sekelilingku. Nafasku tercekat, tangan gemetar, tetapi aku menahan diri untuk tidak bertindak gegabah. Aku tahu, jika aku langsung masuk dan menegur mereka, emosi akan mengambil alih. Aku butuh rencana. Aku butuh bukti yang lebih kuat. Selama beberapa jam berikutnya, aku tetap mengamati. Setiap gerakan mereka terekam jelas di mataku. Tawa kecil, sentuhan ringan, dan gestur penuh keakraban yang seharusnya hanya ada antara suami dan istrinya. Aku merasakan sakit yang menembus hati, campuran antara pengkhianatan dan kekecewaan yang mendalam. Di tengah malam, aku akhirnya meninggalkan lokasi. Hatiku hancur, tapi aku sadar satu hal, aku tidak bisa membiarkan ini begitu saja. Aku harus merencanakan langkah selanjutnya, memastikan bahwa pengkhianatan ini akan dibayar dengan adil. Dalam perjalanan pulang,
Aku terus memikirkan strategi. Bagaimana menghadapi mereka, bagaimana memastikan semua orang tahu kebenaran, dan bagaimana membalas pengkhianatan ini dengan cara yang paling memuaskan. Setiap langkah harus diperhitungkan, setiap bukti harus dikumpulkan. Sampai malam itu, satu hal sudah pasti di benakku. Arga dan Rena telah menyeberangi batas, dan aku tidak akan tinggal diam. Rasa penasaran yang awalnya hanya ingin mengetahui kebenaran kini berubah menjadi tekad untuk mengambil kendali, mengungkap semua pengkhianatan, dan memastikan mereka membayar harga atas perbuatan mereka. Aku menutup malam dengan hati yang bergejolak. Air mata menetes, campur aduk dengan amarah dan kecewa. Namun di balik semua itu, ada tekad yang kuat. Aku akan menghadapi mereka, dan tidak akan membiarkan pengkhianatan ini berlalu begitu saja. Malam itu, setelah pulang dari penyelidikan diam-diamku, aku tidak bisa tidur. Bayangan Arga dan Rena di ruang tamu rumah temanku terus menghantui pikiranku. Setiap kali mata terpejam, aku melihat mereka duduk bersama, begitu santai, begitu mesra. Setiap gerakan, setiap tawa kecil, terekam jelas di pikiranku. Rasa sakit dan pengkhianatan membakar hatiku perlahan. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk kembali ke rumah Rena. Kali ini bukan sekadar mengamati dari jauh. Hatiku sudah siap untuk menghadapi kenyataan. Aku ingin memastikan, dengan mataku sendiri, bahwa apa yang kurasa selama ini memang benar adanya. Aku membawa kamera kecil, ponsel, dan catatan untuk merekam semua yang kutemui. Aku memarkir mobil beberapa meter dari rumah Rena, seperti biasa, mencoba terlihat biasa saja. Kali ini, aku berjalan kaki perlahan, pura-pura ingin membeli minuman di warung dekat rumah. Namun setiap langkah terasa berat. Hati kecilku berteriak, tapi naluri seorang istri membuatku tetap fokus. Aku harus tahu kebenaran, tidak peduli sesakit apapun itu. Ketika aku sampai di dekat rumah, aku melihat pintu depan terbuka sedikit. Cahaya lampu dari dalam ruang tamu memantul ke jendela, memperlihatkan bayangan sosok. Jantungku berdegup kencang, tapi aku menahan napas. Aku menunggu beberapa menit, mencari posisi yang aman untuk mengintip tanpa ketahuan. Dan kemudian, aku melihatnya. Sosok itu, Arga duduk di sofa, memeluk Rena dengan santai, menonton televisi bersama. Detik itu, dunia seolah berhenti berputar. Nafasku tercekat, dan tubuhku gemetar hebat. Semua bukti dan kecurigaan selama ini terbukti nyata. Suamiku mengkhianatiku dengan temanku sendiri. Mereka tertawa kecil, bercanda ringan, dan tampak begitu nyaman. Aku bisa melihat gestur lembut Arga yang sebelumnya hanya kuberikan untukku, kini diberikan pada Rena. Hatiku hancur berkeping-keping. Aku menahan air mata, tapi rasa sakit itu begitu nyata, begitu mendalam. Aku mencoba berpikir jernih. Jika aku langsung masuk, kemungkinan mereka akan menutupi semuanya atau pura-pura tidak terjadi apa-apa. Aku harus sabar. Aku mengambil beberapa foto dengan kamera kecilku, memastikan setiap gerakan, setiap ekspresi terekam jelas. Bukti ini akan menjadi senjata untuk menghadapi mereka nanti. Aku menunggu beberapa jam, dari sore hingga malam. Setiap kali aku melihat mereka, mereka tampak semakin akrab. Arga bahkan tampak membisikkan sesuatu di telinga Rena, membuatnya tertawa. Hatiku nyaris meledak. Semua yang kukira aman selama ini, semua kepercayaan yang kuberikan, hancur begitu saja. Aku tidak bisa menunggu lebih lama. Aku berjalan mendekati pintu rumah Rena dan mengetuk perlahan. Jantungku berdegup kencang, tangan gemetar. Rena? Suaraku terdengar biasa saja, tapi aku tahu nada suaraku berbeda dari biasanya. Mereka berdua kaget. Rena menoleh, wajahnya pucat. Arga tersentak, lalu segera berdiri. Eve, kau di sini. Arga terdengar gugup, suaranya bergetar. Aku masuk tanpa menunggu izin. Nafasku berat, pandangan mataku menusuk tajam. Aku cuma ingin melihat, ternyata memang benar, kataku dingin. Rena mencoba menutupi dirinya, tapi aku sudah melihat semuanya. Aku berjalan ke tengah ruangan, menatap mereka berdua. Bagaimana bisa kalian, dengan siapa saja, di sini? Teriakku, suara gemetar tapi penuh amarah. Arga mencoba bicara, mencoba membela diri. Eve, aku bisa jelaskan? Terlalu banyak alasan, Arga,
potongku. Aku percaya padamu. Aku percaya kalian berdua. Tapi ternyata kalian menipuku di belakang. Rena menangis, mencoba membela diri, tetapi aku sudah tidak peduli lagi. Semua rasa sakit, pengkhianatan, dan kekecewaan yang tertahan selama ini meledak. Aku menatap mereka dengan mata yang hampir tidak percaya. Orang yang paling kucintai menipu dan menghancurkan kepercayaanku. Aku melangkah lebih dekat, menatap Arga. Aku lihat semuanya. Aku rekam semua. Tidak ada yang bisa kalian sembunyikan lagi, kataku dingin. Arga menunduk, tidak ada kata yang keluar dari mulutnya. Wajahnya pucat, menandakan rasa bersalah yang mendalam, tapi itu tidak cukup untuk menghapus sakit hatiku. Aku menatap Rena. Dan kau, teman yang kuberi kepercayaan, yang kukira bisa kuandalkan, bagaimana bisa kau melakukan ini padaku? Tangisku pecah, tapi aku menahan diri agar tidak langsung menyerang mereka secara fisik. Aku ingin mereka merasakan malu, ingin mereka merasakan sakit yang sama seperti yang kurasakan. Arga mencoba menjelaskan lagi, tapi aku memotong. Kau bilang pergi ke kampung menjenguk orang tua. Itu semua bohong, bukan? Semuanya hanya untuk bisa bebas bersama Rena di rumah ini. Betul kan? Arga menunduk, tidak menjawab. Itu cukup bagiku. Bukti dan pengakuan tanpa kata. Semua yang kurasa sejak pagi hingga malam, semua kecurigaan, kini terbukti. Suamiku yang kukira setia, teman yang kukira bisa dipercaya, mereka berdua telah menumpuk pengkhianatan di belakangku. Aku mundur beberapa langkah, menatap mereka berdua. Rasa sakit bercampur kemarahan meluap dari hatiku. Aku tidak percaya, kalian tega melakukannya padaku, orang yang kalian bilang paling kalian sayangi, kataku. Rena mencoba menjawab, tetapi suaranya tersendat-sendat. Arga hanya menunduk, wajah penuh penyesalan. Tapi itu semua tidak ada artinya bagiku saat ini. Aku merasa dikhianati secara mendalam, dikhianati oleh orang yang paling kucintai dan orang yang paling kukenal. Aku mengambil napas panjang, mencoba menenangkan diri. Hatiku masih bergejolak, tapi satu hal sudah jelas. Aku tidak akan membiarkan pengkhianatan ini berlalu begitu saja. Aku akan memastikan mereka merasakan konsekuensi dari perbuatan mereka, satu persatu. Aku keluar dari rumah Rena, menutup pintu dengan pelan tapi tegas. Tangisku pecah di luar, di bawah cahaya lampu jalan. Semua yang kuduga, semua yang kurasakan sejak awal, kini menjadi kenyataan pahit yang harus kuhadapi. Malam itu aku pulang dengan hati yang hancur, tapi pikiran mulai bekerja. Aku tahu langkah selanjutnya harus direncanakan dengan cermat. Aku akan memastikan usaha Rena hancur, reputasi Arga runtuh, dan mereka tidak bisa mengulang perbuatan ini lagi. Semua harus terencana, semua harus tuntas. Sampai larut malam, aku duduk sendiri di kamar, merencanakan setiap langkah. Tangisku bergantian dengan tawa dingin, campuran antara sakit hati dan tekad balas dendam. Aku sadar satu hal, tidak ada yang lebih menyakitkan daripada dikhianati orang yang paling kau cintai, tapi tidak ada yang lebih memuaskan daripada mengambil kembali kendali dan membayar pengkhianatan itu dengan harga yang setimpal. Pagi itu, udara kota terasa lebih berat dari biasanya. Setiap langkahku terasa dipenuhi ketegangan, campuran antara amarah dan sakit hati. Semalam aku telah menatap kebenaran dengan mataku sendiri, dan kini aku tahu satu hal, aku tidak bisa lagi diam. Arga dan Rena harus menghadapi konsekuensi perbuatan mereka. Aku memutuskan untuk pergi ke rumah Rena lagi, tapi kali ini bukan untuk mengintai, melainkan untuk melabrak mereka secara langsung. Tekad itu membara di dadaku. Selama semalaman aku merencanakan setiap kata, setiap gerakan. Aku ingin mereka merasakan rasa malu yang sama seperti yang kurasakan, ingin mereka tahu bahwa kepercayaan yang mereka hianati bukan sesuatu yang bisa diabaikan begitu saja. Aku memarkir mobil beberapa meter dari rumah Rena, menatap jemuran di samping rumah itu. Baju Arga masih tergantung. Meski mungkin sudah beberapa hari, tetapi bagi mataku itu tetap simbol pengkhianatan yang nyata. Hatiku berdegup lebih kencang, tangan gemetar, tapi aku menahan diri. Aku tidak ingin terlihat emosional berlebihan. Semua harus terencana. Aku berjalan ke pintu depan rumah Rena, mengetuk dengan suara tegas tapi tenang. Tidak seperti sebelumnya, kali ini aku tidak ragu.
Hatiku dipenuhi kemarahan yang matang, bukan kepanikan. Rena yang membuka pintu terkejut melihatku. Wajahnya pucat, matanya terbuka lebar. Kau? Suaranya gemetar. Aku menatapnya dalam-dalam. Iya, Rena. Aku datang untuk memastikan semuanya, jawabku dingin. Aku melangkah masuk tanpa menunggu izin, setiap gerakan penuh ketegasan. Di ruang tamu, Arga sedang duduk di sofa, tampak terkejut melihatku. Mata kami bertemu, dan aku bisa membaca rasa bersalah yang menyesakkan dari pandangannya. Tapi rasa bersalah itu tidak akan cukup untuk menebus semua yang telah dia lakukan. Aku bisa jelaskan, kata Arga, mencoba terdengar tenang, tapi suaranya bergetar. Jelaskan? Aku memotong dengan nada tinggi. Kau pikir bisa jelaskan semua pengkhianatanmu begitu saja? Kau pikir aku bodoh? Aku lihat semuanya semalam, Arga. Semua? Dan ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Suaraku memenuhi ruang tamu, membuat Rena menunduk, wajahnya pucat. Aku berjalan mengitari mereka, menatap Rena dengan mata penuh kemarahan. Dan kau, Rena, teman yang kukira bisa kuandalkan, bagaimana bisa kau tega melakukannya padaku? Bagaimana bisa kau membiarkan suamiku mengkhianatiku di rumahmu? Kau tega menghancurkan kepercayaan yang kuberikan begitu saja. Rena terdiam, air mata mulai mengalir di pipinya. Arga menunduk, tidak ada kata yang bisa keluar dari mulutnya. Aku menatap mereka berdua, merasakan setiap detik sakit yang menumpuk di dadaku. Jangan pikir aku akan diam dan memaafkan kalian begitu saja, kataku dingin. Aku punya bukti. Aku punya foto, rekaman, semuanya. Kalian tidak bisa mengelak. Semuanya akan terbongkar, dan kalian akan membayar harga dari pengkhianatan ini. Arga mencoba maju, mencoba memegang tanganku, tetapi aku menepisnya. Jangan sentuh aku. Aku tidak ingin ada sentuhan darimu lagi, teriakku. Hatiku bergejolak, tetapi aku harus tetap tenang untuk bisa mengeksekusi rencanaku. Aku menatap mereka berdua dan mulai menyusun strategi balas dendam secara verbal. Aku ingin mereka merasakan malu, rasa sakit, dan ketakutan yang sama seperti yang kurasakan selama ini. Aku ingin semua orang tahu apa yang telah mereka lakukan. Mulai sekarang, aku pastikan semua orang tahu siapa kalian sebenarnya. Rena, usaha kue yang selama ini kau bangun akan hancur. Semua orang akan tahu siapa kau sebenarnya, dan kau tidak akan pernah bisa menutupi pengkhianatan ini lagi, kataku, suara dingin tapi tegas. Rena menunduk, tidak mampu menjawab. Aku melihat ketakutan di matanya, dan itu memberiku sedikit kepuasan. Dan kau, Arga, suamiku yang kukira setia, kau akan kehilangan segalanya. Pekerjaanmu, reputasimu, dan tempatmu di masyarakat. Aku akan memastikan semua orang tahu siapa kau sebenarnya. Dan setelah itu, kau akan diusir dari hidupku. Arga mencoba membela diri, tetapi aku tidak peduli. Semua kata-kata itu hanyalah alasan yang tidak bisa menebus pengkhianatan yang telah dia lakukan. Hatiku penuh tekad. Aku ingin mereka merasakan dampak dari semua yang mereka lakukan. Aku melangkah keluar dari rumah mereka, meninggalkan mereka berdua dalam ketakutan dan rasa bersalah. Setiap langkahku terasa ringan, meski hatiku masih bergejolak. Aku tahu ini baru permulaan. Langkah-langkah selanjutnya harus lebih terencana, lebih matang, agar balas dendam ini bisa mencapai puncaknya. Malam itu aku duduk di kamar, merencanakan langkah berikutnya. Aku mulai memikirkan cara untuk menghancurkan usaha kue Rena. Aku mulai memikirkan bagaimana memastikan Arga dipecat dari pekerjaannya. Dan aku mulai memikirkan bagaimana mengisolasi mereka dari lingkungan sosial mereka. Rasa sakit yang awalnya menguasai hatiku kini berubah menjadi energi untuk bertindak. Aku sadar satu hal, tidak ada yang lebih menyakitkan daripada dikhianati orang yang paling kau cintai, tapi tidak ada yang lebih memuaskan daripada mengambil kembali kendali dan membayar pengkhianatan itu dengan harga yang setimpal. Aku mulai menghubungi beberapa teman dekatku, mereka yang bisa membantuku menyebarkan informasi tentang pengkhianatan ini dengan cara yang tepat. Aku mulai merencanakan sabotase kecil untuk usaha kue Rena, memastikan bahwa reputasinya akan runtuh secara perlahan tapi pasti. Aku juga mulai mencari cara agar Arga kehilangan pekerjaannya.
Aku tahu siapa atasan dan rekan kerjanya, dan aku bisa menggunakan bukti pengkhianatan ini untuk menghancurkan reputasinya. Semua langkah harus diperhitungkan dengan cermat, agar efeknya maksimal dan tidak ada celah bagi mereka untuk menutupi semuanya. Hari demi hari, aku mulai melaksanakan rencana-rencana kecil ini. Setiap tindakan dilakukan dengan hati-hati, penuh perhitungan, tetapi setiap langkah memberi kepuasan tersendiri. Aku melihat mereka mulai merasakan dampak dari perbuatan mereka, meski belum sepenuhnya sadar. Rasa sakit yang dulu menguasai hatiku kini berubah menjadi kekuatan. Aku tidak lagi merasa lemah, tidak lagi merasa dikhianati tanpa daya. Aku memiliki kendali, dan aku akan menggunakan kendali itu untuk memastikan bahwa mereka membayar semua yang telah mereka lakukan padaku. Malam itu, sebelum tidur, aku menatap cermin dan melihat bayangan diriku sendiri. Mata yang penuh kemarahan, wajah yang tegas, dan tekad yang tidak tergoyahkan. Aku tahu ini baru awal, tetapi aku siap. Siap menghadapi Arga dan Rena, siap menghancurkan semua yang mereka bangun, dan siap memastikan bahwa pengkhianatan ini tidak akan berlalu tanpa konsekuensi. Pagi itu, aku bangun dengan satu tujuan jelas, menghancurkan semua yang telah mereka bangun, satu persatu. Setelah malam-malam sebelumnya aku menyusun rencana, kini saatnya mengeksekusi dengan hati-hati namun pasti. Setiap langkah harus matang, setiap bukti dimanfaatkan, agar rasa sakit yang mereka timbulkan padaku terasa begitu nyata. Aku mulai dari Rena, teman yang kukira bisa kuandalkan. Usaha kue yang selama ini ia bangun dengan susah payah menjadi target pertama. Aku tahu, reputasinya adalah fondasi dari semua pengaruh sosialnya. Jika itu runtuh, ia akan mulai merasakan ketidaknyamanan yang mendalam. Langkah pertama adalah menyebarkan rumor halus di antara pelanggan lama dan lingkungan sekitar. Aku menggunakan beberapa kontak yang bisa kupercaya untuk menyebarkan informasi dengan cara tidak langsung, tanpa terlihat seolah aku yang memulai. Dalam waktu singkat, beberapa pelanggan mulai ragu untuk membeli dari Rena. Mereka bertanya-tanya tentang integritas usaha dan perilaku pemiliknya. Perlahan tapi pasti, reputasi Rena mulai menurun. Namun aku tidak berhenti di situ. Aku tahu Rena adalah tipe yang sensitif terhadap kritik publik. Maka, aku memanfaatkan media sosial lokal. Aku mengunggah beberapa informasi yang membuatnya terlihat tidak profesional, dengan bukti yang cukup akurat namun tetap menjaga diriku agar tidak terlihat sebagai pihak yang bertanggung jawab. Kicauan kecil ini mulai menarik perhatian pelanggan lain, dan dalam beberapa hari, beberapa pesanan penting batal. Aku menikmati setiap laporan yang masuk padaku. Setiap kali melihat Rena panik, setiap kali melihat wajahnya pucat karena tekanan, aku merasa puas. Bukan karena aku menikmati kesedihan orang lain, tapi karena keadilan mulai berjalan sesuai dengan apa yang mereka perbuat padaku. Sementara itu, langkah berikutnya adalah Arga, suamiku yang telah mengkhianatiku dengan begitu kejam. Aku tahu, untuk menghancurkan reputasinya, aku harus menyasar aspek yang paling penting dalam hidupnya saat ini, pekerjaannya. Aku mulai menghubungi beberapa rekan kerjanya, memberikan bukti berupa foto dan rekaman yang menunjukkan ketidaksetiaan Arga. Aku tidak menambahkan komentar berlebihan, bukti sudah cukup berbicara. Reputasi Arga di kantor mulai goyah. Rekan-rekannya mulai mempertanyakan integritasnya, dan atasan mulai curiga tentang perilaku pribadinya. Dalam beberapa minggu, tekanan mulai terlihat jelas. Arga mulai kehilangan kepercayaan dari rekan-rekan kerja dan klien. Aku memastikan semua langkah ini dilakukan dengan hati-hati, tidak ada jejak yang mengarah langsung padaku. Semua tampak alami, sebagai akibat dari tindakan Arga sendiri. Selain itu, aku mulai mengisolasi mereka dari lingkungan sosial mereka. Aku memberitahu teman-teman dekat dan keluarga tentang pengkhianatan ini secara perlahan, memilih momen yang tepat agar efeknya maksimal. Orang-orang yang tadinya dekat dengan mereka mulai menjauh, melihat mereka dengan rasa tidak percaya. Arga dan Rena mulai merasakan dunia mereka runtuh perlahan. Namun, balas dendam tidak hanya sebatas reputasi dan pekerjaan. Aku juga ingin mereka merasakan rasa malu publik. Aku menyusun strategi untuk mempertemukan mereka dengan teman-teman dan tetangga yang selama ini mereka percayai. Di momen yang tepat, aku memastikan bahwa bukti pengkhianatan ini tersampaikan dengan jelas.
Tatapan malu dan penyesalan yang muncul di wajah mereka membuatku tersenyum tipis. Tidak ada kata-kata yang lebih memuaskan selain melihat ekspresi ketakutan dan kebingungan mereka. Setiap langkah aku rencanakan dengan teliti. Aku memastikan tidak ada celah bagi mereka untuk membalikkan keadaan. Jika mereka mencoba menutupi semuanya, bukti yang aku miliki akan memastikan kebenaran tetap terlihat. Aku merasa puas karena keadilan yang lambat tapi pasti mulai berjalan. Hari demi hari, aku memantau dampak dari rencana balas dendamku. Usaha kue Rena semakin menurun, pesanan dibatalkan, dan pelanggan mulai ragu. Rena mulai terlihat panik, wajahnya pucat saat aku bertemu secara kebetulan. Aku tidak memberi komentar, hanya menatapnya dengan dingin, tapi tatapanku sudah cukup membuatnya merasakan tekanan. Sementara Arga, suamiku sendiri, mulai kehilangan kepercayaan di kantor. Rekan-rekannya menghindarinya, dan atasan mulai mempertanyakan profesionalismenya. Aku tahu, langkah-langkah kecil yang kulakukan mulai berbuah hasil. Arga mulai merasakan dunia kerjanya runtuh perlahan, seperti apa yang aku rasakan saat mengetahui pengkhianatannya. Namun, aku juga harus berhati-hati. Aku tidak ingin balas dendamku merugikan orang lain yang tidak bersalah. Setiap tindakan aku pastikan fokus pada mereka berdua, orang-orang yang telah mengkhianatiku dengan cara paling kejam. Aku menggunakan bukti yang tepat, kata-kata yang tepat, dan timing yang tepat agar efeknya maksimal. Satu malam, aku duduk di kamar, menatap catatan dan bukti yang kutumpuk selama beberapa minggu. Aku tersenyum tipis, puas dengan hasil sementara. Tidak ada yang bisa mengubah apa yang telah terjadi, tapi setidaknya aku memastikan bahwa mereka mulai merasakan dampak dari perbuatan mereka. Aku juga mulai merencanakan langkah terakhir, memastikan mereka terasing secara sosial dan emosional. Aku tahu ini akan menjadi puncak dari balas dendamku. Aku ingin mereka merasa kehilangan semua yang mereka anggap penting, reputasi, pekerjaan, teman, bahkan rasa aman di rumah mereka sendiri. Semua harus direncanakan dengan hati-hati agar dampaknya maksimal. Di tengah malam, aku menatap cermin dan melihat diriku sendiri. Mata yang dulu dipenuhi air mata dan rasa sakit kini bersinar dengan tekad dan keberanian. Wajahku tegas, penuh kendali, dan hatiku tenang meski setiap ingatan tentang pengkhianatan itu masih membakar. Aku tahu satu hal, ini bukan tentang dendam semata, tapi tentang menegakkan keadilan yang pantas mereka terima. Aku menutup malam dengan perasaan campur aduk, kepuasan, amarah, dan ketenangan sekaligus. Aku tahu langkah-langkah berikutnya akan lebih sulit, lebih intens, tetapi aku siap. Aku tidak akan berhenti hingga mereka benar-benar merasakan konsekuensi dari pengkhianatan mereka. Hari-hari berikutnya menjadi saksi dari perubahan dramatis dalam hidup Rena dan Arga. Semua yang telah kulakukan dengan teliti selama beberapa minggu mulai membuahkan hasil yang nyata. Aku mengawasi dari kejauhan, memastikan setiap langkah mereka terasa berat dan penuh konsekuensi. Ini adalah saat puncak dari balas dendamku, saat mereka merasakan semua sakit dan malu yang pantas mereka rasakan. Usaha kue Rena mulai runtuh. Pelanggan yang tadinya setia kini menghilang satu persatu. Aku tahu ini bukan kebetulan. Aku telah menyebarkan rumor secara halus, menanamkan ketidakpercayaan, dan memanfaatkan media sosial lokal agar reputasinya terguncang. Sekarang, efeknya nyata, pesanan dibatalkan, kritik negatif mulai muncul di akun bisnisnya, dan beberapa supplier menunda pengiriman karena keraguan terhadap integritas Rena. Aku mengamati setiap detailnya. Rena terlihat panik. Wajahnya pucat, matanya selalu menatap layar telepon atau catatan pesanan dengan ketakutan. Setiap kali aku melihatnya secara kebetulan di toko atau pasar, aku hanya menatapnya dengan dingin. Aku tidak mengatakan sepatah kata pun, tapi tatapanku sudah cukup untuk membuatnya semakin tertekan. Aku bisa merasakan ketakutan yang mulai menguasai dirinya, ketakutan akan kehilangan apa yang telah ia bangun selama ini. Sementara itu, Arga mulai merasakan tekanan yang lebih nyata. Aku telah memastikan bukti pengkhianatannya tersebar ke rekan kerja dan atasan. Dalam beberapa hari, gosip tentang perilakunya menjadi pembicaraan di kantor. Rekan-rekannya mulai menyingkir, menatapnya dengan curiga, dan beberapa klien mulai mempertanyakan profesionalismenya. Aku mendapatkan laporan dari sumber terpercaya bahwa atasan mulai mempersiapkan tindakan disipliner. Suatu hari,
Aku mendapat kabar bahwa Arga dipecat dari pekerjaannya. Aku menahan senyum tipis saat mendengarnya. Semua yang kulakukan, setiap langkah yang aku rencanakan, akhirnya membuahkan hasil. Arga, yang dulu tampak tak tergoyahkan, kini merasakan dunia yang runtuh perlahan. Namun aku tidak berhenti di situ. Aku tahu isolasi sosial akan menjadi pukulan terakhir yang menghancurkan mereka. Aku mulai menyebarkan informasi ke teman-teman dekat, keluarga, dan tetangga. Aku bercerita secara hati-hati, memastikan mereka memahami pengkhianatan yang telah dilakukan Arga dan Rena. Dalam waktu singkat, orang-orang mulai menjauh. Teman-teman yang dulu akrab kini menghindar, tetangga menatap dengan rasa tidak percaya, dan setiap pertemuan sosial menjadi momen penuh ketegangan bagi mereka. Aku melihat dari kejauhan saat mereka berjalan di lingkungan sosial mereka. Rena menunduk, wajahnya pucat, mencoba menyapa tetangga tetapi dijawab dengan sikap dingin. Arga terlihat frustrasi, tatapannya kosong saat rekan-rekan lama menolak berinteraksi. Aku merasakan kepuasan yang dalam, bukan karena kebencian semata, tetapi karena keadilan yang kini mulai berjalan. Langkah terakhir adalah pengusiran Arga dari rumahku. Aku duduk di ruang tamu, menatapnya dengan tegas saat ia mencoba masuk. Suara hatiku tenang, meski setiap ingatan tentang pengkhianatan itu masih membakar. Arga, kataku, suara rendah tapi penuh kendali, kau tidak pantas berada di rumah ini lagi. Kau telah menghancurkan kepercayaan dan cintaku. Kau akan pergi, dan jangan pernah kembali. Arga terdiam, wajahnya pucat. Ia mencoba membela diri, tetapi kata-kata itu terdengar hampa. Tidak ada alasan yang bisa menebus pengkhianatan yang telah ia lakukan. Aku berdiri, menatapnya dengan mata yang dingin dan tegas. Pergi sekarang, atau aku akan pastikan kau tidak bisa tinggal di sini dengan damai, tegasku. Ia akhirnya pergi, membawa rasa malu dan kekalahan yang mendalam. Aku menutup pintu dengan perlahan tapi tegas, merasakan ketenangan yang baru. Rumahku kini bebas dari pengkhianatan, dan aku merasa memiliki kembali kendali atas hidupku. Rena tetap menjadi target tekanan sosial dan reputasi. Setiap langkahnya diawasi oleh orang-orang yang kini tahu siapa dirinya sebenarnya. Aku menikmati kepuasan psikologis ini, melihat keadilan yang lambat tapi pasti berjalan. Hari-hari berikutnya, aku mulai menata hidupku kembali. Rumahku terasa ringan tanpa Arga di dalamnya. Setiap ruang yang dulu dipenuhi kenangan pahit kini terasa seperti area baru untuk memulai hidup baru. Aku membersihkan semua barang yang mengingatkanku pada pengkhianatan, dan perlahan tapi pasti, ketenangan mulai kembali. Suatu sore, Rena datang ke depan rumah, mencoba meminta maaf. Wajahnya pucat, matanya memohon, namun aku hanya menatapnya dengan dingin. Tidak ada maaf untukmu, kataku singkat. Tidak ada emosi, hanya ketegasan. Aku tahu, beberapa kata tidak akan bisa menghapus rasa sakit yang mereka timbulkan. Arga juga datang beberapa hari kemudian, mencoba meminta maaf, menjelaskan segala sesuatu. Namun aku tidak tergoyahkan. Tidak ada yang tersisa untukmu di hidupku, Arga, kataku. Pergilah dan jangan pernah kembali. Mereka pergi, meninggalkan rasa malu dan kehancuran yang mereka ciptakan sendiri. Aku menutup pintu, menatap rumahku yang kini tenang, dan merasakan ketenangan yang dalam. Semua yang kulakukan bukan semata-mata untuk balas dendam, tapi untuk memastikan keadilan berjalan sesuai dengan apa yang mereka perbuat. Aku duduk di ruang tamu, menatap langit malam dari jendela. Bintang-bintang bersinar, dan aku merasa bebas. Bebas dari pengkhianatan, bebas dari rasa sakit yang menghantui, dan siap memulai hidup baru. Semua yang kulakukan telah selesai, dan aku tahu satu hal, tidak ada yang lebih memuaskan daripada menegakkan keadilan atas pengkhianatan yang paling dalam. Malam itu, aku menutup mata dengan hati tenang, merasakan kedamaian yang lama hilang. Aku tahu perjalanan ini berat, penuh emosi dan air mata, tetapi hasilnya sepadan. Mereka merasakan konsekuensi, dan aku mengambil kembali kendali atas hidupku. Semua sudah selesai. Pagi itu, udara terasa sejuk, tapi hatiku tetap panas. Setelah semua yang kulakukan, aku tahu mereka, Arga dan Rena, tidak akan diam begitu saja. Mereka akan mencoba menghubungiku, mencoba meminta maaf, berharap aku menerima mereka kembali.
Namun kali ini, aku tidak akan tergoyahkan. Semua yang mereka lakukan terlalu dalam, terlalu kejam, untuk sekadar dimaafkan. Aku sedang duduk di ruang tamu, menatap cahaya matahari pagi yang masuk melalui jendela, ketika suara ketukan terdengar di pintu depan. Aku menatap jam di dinding. Pagi ini terlalu awal untuk tamu biasa. Hatiku tegang, naluri mengatakan bahwa ini adalah mereka. Aku berdiri perlahan, melangkah ke pintu, dan membuka sedikit. Di depan pintu, Rena berdiri, wajahnya pucat dan matanya memohon. Tangannya gemetar saat ia menahan napas. Aku menatapnya dingin, tidak berkata sepatah kata pun. Aku minta maaf. Aku menyesal. Aku salah, dan aku ingin, suaranya terputus, ia menahan tangis. Aku menatapnya dengan penuh ketegasan. Tidak ada maaf untukmu, Rena. Tidak ada. Semua yang kau lakukan sudah terlalu jauh. Kau menghancurkan kepercayaanku, kau menghancurkan hidupku. Tidak ada kata, maaf, yang cukup untuk itu, jawabku dingin. Rena menunduk, air mata menetes di pipinya. Ia mencoba berbicara lagi, tapi aku mengangkat tangan, memberi isyarat agar ia berhenti. Tidak ada yang tersisa untukmu. Semua yang kau punya sekarang hanyalah kehancuran yang kau ciptakan sendiri. Jangan coba mendekatiku lagi, kataku tegas. Aku menutup pintu dengan perlahan, mendengar suara tangisnya di luar. Aku berdiri di depan jendela, menatap rumahku sendiri, merasakan ketenangan yang baru muncul. Aku tahu ini baru permulaan untuk menyelesaikan urusan dengan Arga. Beberapa hari kemudian, Arga muncul. Aku sudah menduga ia akan datang, mencoba meminta maaf, atau mungkin mencoba menjelaskan segalanya. Aku menunggu di ruang tamu, duduk dengan tenang, tatapan mataku tajam dan dingin. Arga berdiri di depan pintu, wajahnya pucat, matanya memohon. Aku menyesal. Aku salah. Tolong beri aku kesempatan, katanya tergagap, suaranya hampir tak terdengar. Aku menatapnya lama, tidak berkedip. Kesempatan? Kau pikir aku akan memberimu kesempatan setelah semua yang kau lakukan? Kau menghancurkan kepercayaan dan cintaku, Arga. Kau menipu aku di belakang, dengan orang yang kukira bisa kupercayai. Tidak ada kesempatan lagi untukmu. Arga menunduk, wajahnya pucat, tidak ada kata yang bisa keluar. Aku tahu ia menyadari semua tindakan yang kulakukan untuk memastikan pengkhianatannya dibayar. Aku berdiri perlahan, menatapnya dengan mata penuh ketegasan. Pergi. Pergi dari rumah ini, dari hidupku, dan jangan pernah kembali. Tidak ada tempat untukmu di sini lagi, kataku tegas. Arga mencoba berbicara lagi, tetapi aku tidak mendengarkan. Aku membuka pintu, mendorongnya keluar dengan tegas, dan menutupnya dengan perlahan tapi pasti. Hatiku terasa lega. Aku merasa ringan, bebas dari bayangan pengkhianatan yang selama ini menghantuiku. Beberapa minggu kemudian, aku melihat hasil akhir dari semua tindakan yang kulakukan. Usaha kue Rena hancur total. Pelanggan yang tadinya setia kini tidak ada yang tersisa. Ia mulai menghilang dari lingkungan sosial, dikucilkan oleh teman-teman dan tetangga yang kini tahu siapa dirinya sebenarnya. Arga pun tidak berbeda. Kehidupan sosialnya hancur, reputasinya runtuh, dan pekerjaannya sudah hilang. Semua teman yang dulu dekat dengannya menghindar. Aku melihat dari jauh, merasakan kepuasan yang dalam, bukan karena kebencian, tetapi karena keadilan telah berjalan sesuai dengan apa yang mereka lakukan padaku. Aku duduk di rumahku sendiri, menatap langit malam dari jendela. Hatiku tenang. Tidak ada lagi rasa sakit, tidak ada lagi pengkhianatan yang membayangi. Aku menyadari satu hal, kebahagiaan sejati datang dari keberanian untuk menghadapi pengkhianatan, menegakkan keadilan, dan melanjutkan hidup tanpa membiarkan masa lalu menguasai kita. Malam itu, aku menutup mata dengan hati yang damai. Semua yang kulakukan telah selesai. Mereka merasakan akibat dari perbuatan mereka, dan aku mengambil kembali kendali atas hidupku. Tidak ada maaf yang tersisa, dan tidak akan ada. Yang ada hanyalah ketegasan, keadilan, dan kebebasan yang akhirnya kembali kepadaku. Aku tahu, perjalanan ini penuh air mata dan amarah, tetapi hasilnya sepadan. Aku berdiri di depan cermin, menatap diriku sendiri.
Mata yang dulu dipenuhi kesedihan kini bersinar dengan tekad dan keberanian. Wajahku tegas, penuh kendali, dan hatiku tenang. Aku tersenyum tipis, menyadari bahwa hidupku kini sepenuhnya milikku. Tidak ada yang bisa menghancurkan kebahagiaan yang kubangun sendiri. Semua yang terjadi adalah pelajaran, sebuah pengingat bahwa kepercayaan adalah hal yang sangat berharga dan pengkhianatan harus dibayar dengan harga yang setimpal. Di luar sana, dunia terus berjalan. Orang-orang yang pernah mengkhianatiku kini menghadapi konsekuensi dari perbuatan mereka. Aku duduk tenang, merasakan kebebasan yang telah lama hilang, dan siap untuk memulai babak baru dalam hidupku, tanpa mereka, tanpa pengkhianatan, dan dengan hati yang utuh. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan udara malam masuk ke paru-paru, dan menatap langit penuh bintang. Semua rasa sakit, air mata, dan kemarahan kini berubah menjadi kekuatan. Aku tahu, aku telah menegakkan keadilan, dan tidak ada yang bisa mengubah itu. Malam itu, aku tidur dengan hati damai, menyadari bahwa hidupku kini benar-benar milikku sendiri. Semua yang kulakukan, setiap langkah balas dendam, semua direncanakan dengan hati-hati, membuahkan hasil yang pantas. Tidak ada maaf untuk mereka, tidak ada lagi yang bisa mereka ambil dariku. Semua telah selesai, dan aku siap menghadapi masa depan dengan kepala tegak dan hati yang bebas. Setelah semua yang terjadi, rumahku terasa berbeda. Ruangan yang dulu dipenuhi bayangan pengkhianatan kini terang, dan udara seolah lebih ringan. Setiap sudut rumah yang dulu mengingatkan pada pengkhianatan Arga dan Rena, kini menjadi simbol kekuatan dan kendali yang kubangun kembali. Tidak ada lagi rasa takut, tidak ada lagi rasa sakit yang membelenggu hatiku. Hanya ada ketenangan yang lahir dari pengalaman pahit yang mengajarkanku satu hal. Kepercayaan adalah hal yang paling berharga, dan pengkhianatan harus dibayar dengan adil. Beberapa minggu setelah pengusiran Arga dan kehancuran usaha Rena, aku duduk di ruang tamu dengan secangkir teh hangat. Cahaya matahari sore menyelinap melalui jendela, memantulkan bayangan lembut di lantai kayu yang bersih. Aku menatap cangkir di tanganku, dan pikiranku melayang jauh ke belakang, mengingat setiap detik yang penuh emosi sejak hari itu aku melihat baju Arga di jemuran rumah Rena. Aku masih ingat betul momen ketika rasa penasaran itu muncul. Betapa tidak tenangnya aku saat melihat baju favorit suamiku tergantung di jemuran, padahal aku yakin Arga sedang berada di kampung. Perasaan itu adalah awal dari perjalanan panjang yang membawaku ke puncak pengkhianatan. Saat itu aku merasa dunia runtuh, tetapi naluri dan keberanian yang tersembunyi di dalam diriku perlahan bangkit. Pagi itu, rasa penasaran yang awalnya sederhana berubah menjadi tekad untuk menemukan kebenaran. Aku mengamati rumah Rena dari jauh, menunggu setiap gerakan, setiap detik yang memberi petunjuk. Dan ketika akhirnya aku melihat mereka duduk bersama di sofa, Arga memeluk Rena, semuanya menjadi jelas. Semua yang kukira aman selama ini ternyata hanyalah ilusi. Suamiku, orang yang kukira setia, telah menipuku dengan cara paling kejam. Dan temanku, orang yang kukira bisa kupercayai, telah menggunakan kepercayaanku untuk menipu. Saat itu, hatiku hancur berkeping-keping. Tapi di balik rasa sakit itu, ada sesuatu yang lebih kuat muncul, kemarahan yang tertata, tekad yang matang. Aku menyadari bahwa aku tidak bisa membiarkan pengkhianatan ini berlalu begitu saja. Aku harus bertindak, dan aku harus memastikan bahwa mereka merasakan konsekuensi dari perbuatan mereka. Balas dendamku dimulai dengan hati-hati. Setiap langkah direncanakan dengan teliti. Usaha Rena menjadi target pertama. Aku menyebarkan rumor halus, memanfaatkan media sosial lokal, dan memastikan bahwa pelanggan mulai meragukan integritasnya. Perlahan tapi pasti, reputasi Rena mulai runtuh. Setiap kali aku melihatnya panik, setiap kali melihat wajahnya pucat karena tekanan, aku merasa kepuasan yang aneh. Bukan karena kebencian, tapi karena keadilan mulai berjalan. Arga juga menjadi fokus berikutnya. Aku memanfaatkan bukti pengkhianatan yang kukumpulkan, mengirimkannya secara anonim ke rekan kerja dan atasan. Dalam beberapa minggu, reputasinya di kantor runtuh. Rekan-rekannya mulai menyingkir, atasan mempertanyakan profesionalismenya, dan akhirnya Arga dipecat. Aku tahu ini adalah pukulan telak baginya, dan itu memberi kepuasan tersendiri. Setiap langkah yang kulakukan dilakukan dengan hati-hati agar efeknya maksimal.
Namun balas dendamku tidak hanya sebatas reputasi dan pekerjaan. Aku ingin mereka merasakan rasa malu publik. Aku memastikan bahwa teman-teman, tetangga, dan orang-orang terdekat mengetahui pengkhianatan mereka. Setiap tatapan dingin, setiap sikap menghindar yang mereka terima adalah bagian dari konsekuensi yang layak mereka alami. Aku ingin mereka merasakan dunia mereka runtuh, perlahan tapi pasti. Akhirnya, langkah terakhir adalah pengusiran Arga dari rumahku. Aku menatapnya dengan mata tegas, suara dingin dan penuh kendali. Pergi dari hidupku, Arga. Jangan pernah kembali, kataku. Tidak ada negosiasi, tidak ada kompromi. Dia pergi, meninggalkan rasa malu dan kehancuran. Rumahku kini bebas dari pengkhianatan, dan aku merasakan ketenangan yang sesungguhnya. Rena pun tidak berbeda. Usaha kue yang dibangunnya hancur, reputasinya runtuh, dan lingkungan sosialnya menyingkir. Aku melihat dari jauh, merasakan kepuasan psikologis yang dalam. Semua yang kulakukan bukan semata-mata untuk balas dendam, tapi untuk memastikan keadilan berjalan. Sekarang, duduk di rumahku sendiri, aku merenung tentang perjalanan panjang ini. Aku menyadari bahwa setiap langkah yang kulakukan, setiap keputusan yang kuambil, membentukku menjadi versi diri yang lebih kuat. Rasa sakit yang dulu menguasai hatiku kini berubah menjadi kekuatan. Aku belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari orang lain, melainkan dari kemampuan untuk mengambil kendali atas hidup sendiri, menghadapi pengkhianatan, dan melanjutkan hidup tanpa membiarkan masa lalu mendikte masa depan. Aku menatap cermin di ruang tamu. Mata yang dulu dipenuhi air mata dan rasa sakit kini bersinar dengan tekad dan keberanian. Wajahku tegas, penuh kendali, dan hatiku tenang. Tidak ada rasa dendam yang tersisa, hanya ketegasan dan keadilan yang telah dijalankan. Aku tersenyum tipis, menyadari bahwa hidupku kini sepenuhnya milikku sendiri. Dalam beberapa minggu berikutnya, aku mulai menata hidupku kembali. Rumah yang dulu penuh dengan kenangan pahit kini terasa ringan. Setiap sudut rumah menjadi simbol dari kebebasan dan kendali yang kucapai. Aku membersihkan semua barang yang mengingatkanku pada pengkhianatan, menyingkirkan semua jejak kenangan yang bisa memicu rasa sakit. Aku mulai membuka lembaran baru dalam hidupku. Aku bertemu dengan teman-teman lama, menjalin hubungan baru, dan mulai fokus pada karir serta hal-hal yang membuatku bahagia. Tidak ada lagi ruang bagi pengkhianatan, tidak ada lagi bayangan orang-orang yang telah menghancurkan kepercayaan dan cintaku. Semua yang kulakukan selama ini memberi pelajaran berharga, tidak ada yang bisa menghancurkan kita kecuali kita sendiri membiarkannya. Di sisi lain, aku juga menyadari bahwa semua yang kulakukan, balas dendam, memastikan mereka merasakan konsekuensi, bukan semata-mata untuk membalas dendam emosional. Ini adalah pelajaran tentang keadilan, kekuatan, dan keberanian untuk menghadapi pengkhianatan dengan kepala tegak. Aku belajar bahwa terkadang, keadilan tidak datang langsung, tetapi melalui tindakan yang tepat, terencana, dan bijaksana. Malam itu, aku duduk di balkon rumahku, menatap langit yang dipenuhi bintang. Udara sejuk masuk melalui jendela, dan aku menarik napas panjang. Semua rasa sakit, air mata, dan kemarahan kini telah berubah menjadi kekuatan. Aku tahu bahwa hidupku sekarang bebas dari bayangan pengkhianatan, dan aku siap menghadapi babak baru dengan kepala tegak. Aku tersenyum sendiri, membayangkan masa depan yang penuh dengan kemungkinan. Tidak ada lagi Arga, tidak ada lagi Rena. Hanya aku dan hidupku, penuh dengan kebebasan dan kendali. Semua yang kulalui, semua air mata yang jatuh, semua kemarahan yang dirasakan, telah membawaku ke titik ini, titik di mana aku benar-benar memiliki diriku sendiri kembali. Aku menutup mata, merasakan ketenangan yang lama hilang. Aku tahu perjalanan ini berat, penuh air mata dan amarah, tetapi hasilnya sepadan. Semua orang yang pernah mengkhianatiku kini merasakan akibat dari perbuatan mereka. Dan aku duduk tenang, merasakan kebebasan yang telah lama hilang, dan siap memulai babak baru dalam hidupku, tanpa mereka, tanpa pengkhianatan, dan dengan hati yang utuh. Di luar sana, dunia terus berjalan. Orang-orang yang pernah mengkhianatiku kini menghadapi konsekuensi dari perbuatan mereka. Aku berdiri tegak, siap menyongsong masa depan, menyadari satu hal yang paling penting. Kita tidak bisa mengontrol orang lain,
Tapi kita selalu bisa mengontrol diri sendiri, dan itulah kekuatan sejati yang membebaskan hati kita. Malam itu, aku menutup mata dengan hati damai, menyadari bahwa hidupku kini sepenuhnya milikku. Semua yang kulakukan, setiap langkah balas dendam, semua direncanakan dengan hati-hati, membuahkan hasil yang pantas. Tidak ada maaf untuk mereka, tidak ada lagi yang bisa mereka ambil dariku. Semua telah selesai, dan aku siap menghadapi masa depan dengan kepala tegak dan hati yang bebas. Aku tersenyum tipis, menatap langit malam, merasakan angin malam yang lembut menyapu wajahku. Bintang-bintang bersinar, seolah memberi isyarat bahwa semua luka telah sembuh, semua pengkhianatan telah dibayar, dan hidupku kini dimulai kembali dengan kebebasan dan ketegasan. Aku sadar, ini bukan akhir, tetapi awal dari hidup yang baru, hidup yang sepenuhnya milikku, tanpa bayangan pengkhianatan dan tanpa tempat bagi mereka yang pernah mengkhianatiku.